Ma'iyah itu sedang menyiapkan kader-kader untuk menjalani satu zaman yang sama sekali baru. Dan Anda sejak sekarang sudah mulai wudhu, sudah mulai sholat, sudah mulai sholat pikiran, sholat hati Anda sudah mulai. Dan itu juga akan menyangkut karir Anda bersama. Tergantung kesiapanmu saiki. Kita akan mengalami satu zaman yang kita hari ini, mulai hari ini harus kita siapkan. Kita menyiapkan segala sesuatu sampai masuk nanti 2024, 2025. Perspektif waktunya seperti itu jonggonya. Jadi selama 10 tahun ini kita mulai tahun ini kita betul-betul melakukan penajaman-penajaman segala macam masalah yang selama ini najis di dalam zaman yang kita alami. Pak Harto ngomong kata sahabat saya tadi, saya dinasehati bahwa ora dadi presiden, ora patean gitu ya. Nah ketika saya ngomongin Pak Harto itu yang nunggu di luar Cak Yus ini. Jadi semua yang saya lakukan selama reformasi yang tidak diingat orang lagi dan tidak pernah diriset dan tidak pernah orang mempertanyakan, seolah-olah reformasi itu pelakunya adalah yang sekarang berkuasa, kan begitu. Mereka semua dulu itu tiarap dan mereka semua itu pengikut Soeharto. Orang yang sekarang demo-demo seolah-olah anti Orde Baru, mereka adalah orang-orang yang makan dari uang Orde Baru. Jadi dunia ini isinya adalah kepalsuan-kepalsuan. Teman-teman sekalian, nah Anda tidak boleh, manusia akan hancur hidupnya kalau dia meletakkan kepalsuan itu sebagai kebenaran. Untuk itu, Cak Yus biar nambah sedikit sejumlah pengalaman tentang terutama misalnya Pak Harto, reformasi segala macam. Kalau Anda ngomong Trisakti, saya sama Cak Yus selama peristiwa Trisakti saya ada di situ. Saya tidak mengatakan saya akan menagih sejarah, tidak. Tapi zalim orang yang tidak mengakui A adalah A. Dan Anda akan hancur kalau Anda tidak mengenal ibumu, bapakmu, dan riwayat asal-usulmu. Demikian juga semua orang yang sekarang korupsi dan menikmati reformasi, kalau dia khianat terhadap kebenaran apa yang terjadi pada tahun 1998 itu, Anda akan kena. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala syarran yarah, dan waktunya akan segera tiba. Jadi tahun ini kita harus melakukan langkah-langkah yang memadat ya, yang lebih berorientasi kepada jongko apa yang akan kita alami faltandur nafsu ma qaddamat lighad. Katakanlah perspektifnya itu kita menyiapkan segala sesuatu sampai masuk nanti 2024, 2025. Perspektif waktunya seperti itu jonggonya. Jadi selama 10 tahun ini kita mulai tahun ini kita betul-betul melakukan penajaman-penajaman segala macam masalah yang selama ini najis di dalam zaman yang kita alami. Untuk itu Ma'iyah melakukan pembenahan-pembenahan ke dalam dan keluar. Maka di dalam inti Ma'iyah sendiri ada struktur zat, sifat, isim, jisim atau jasad dan seterusnya. Itu nanti pelan-pelan bisa Anda pelajari. Tapi intinya seperti yang sudah disebut oleh teman-teman RMS maupun Pak Haryanto, ini Ma'iyah itu sedang menyiapkan kader-kader untuk menjalani satu zaman yang sama sekali baru. Dan Anda sejak sekarang sudah mulai wudhu, sudah mulai sholat, sudah mulai sholat pikiran, sholat hati Anda sudah mulai. Dan itu juga akan menyangkut karir Anda bersama. Tergantung kesiapanmu saiki. Kita akan mengalami satu zaman yang kita hari ini, mulai hari ini harus kita siapkan. Nah sekarang secara tidak sengaja muncul sebenarnya lingkaran-lingkaran dan bentuk-bentuk Ma'iyah yang bermacam-macam. Jadi Ma'iyah bukan hanya mau copat syafaat, kenduri cinta, gambang syafaat, tapi ada berbagai macam formula, ada berbagai macam ekspresi, ada berbagai macam nuansa, bahkan ada berbagai macam gelombang atau frekuensi yang sebenarnya sudah menyebar sangat luas. Ada yang berbentuk, ada yang tidak. Misalnya sekarang Mas Islamianto dengan Cahyo Sumebar, itu kan juga tadi belum tersebut. Ini tadi disebutkan di sekitar sini. Kita belum menyebut lembah mana, kita belum menyebut skala Selampung dan kemarin meluas ke Lampung Tengah. Kemudian kita belum menyebut Pemalang, Cirebon,
Cirebon juga akan sangat penting karena di Cirebonlah dulu disiapkan oleh para wali. Jadi kalau Demak itu disiapkan untuk TNI-nya gitu, kalau Cirebon itu disiapkan untuk spiritualitasnya aslinya, maka mereka di daerah perbatasan antara Kasepuan dengan Kanoman dan iku jane ono kabeh bahan-bahane ning rasa saiki. Intinya sekarang begini, akan ada pengumuman dari Mas Helmi untuk mencari relawan. Saya kasih contoh saja, Cak Yus yang akan memimpin diskusi ini adalah orang yang mengalami, mengawal dan ikut mendirikan. Kalau saya yang namanya gerakan sholawat itu adalah 2 hari setelah Soeharto turun. Nah itu yang mencetuskan Cak Dil sama Cak Yus yang menjalankan kita sholawatan kemana-mana. Ketika tidak ada orang berani sholawatan, ketika tidak ada orang bangga terhadap sholawatan, mereka malu kepada sholawat. Pasca Tombowati ya. Jadi setelah local wisdom kita nasionalisasikan, kemudian sholawat kita sebarkan kemana-mana. Sebagaimana Anda tidak pernah mempelajari bahwa sekarang jilbab ini bisa dikatakan 50-50 atau mungkin sudah lebih banyak orang berjilbab daripada yang tidak berjilbab. Sekarang ini. Lebih banyak ya. 60%, mungkin 70%. Harap Anda tahu ketika kita bikin lautan jilbab, itu yang berjilbab tidak ada 0,01%. Kita bikin lautan jilbab, pokoknya nekat, ono segoro jilbab iki selet menahi. Dan saya keliling kemana-mana dengan Cak Yus untuk melawan perusahaan-perusahaan, kantor pemerintahan, apapun saja yang melarang jilbab. Itu sampai ke Sulawesi, saya kemana-mana, kita ke pengadilan dan seterusnya. Dan saya kemudian pada saat itu nulis teks drama Lautan Jilbab. Nek ngomong lautan, jadi kalau tahun 80-an awal itu ya lucu kok lautan, mau si Jiloro ya angel kok. Tapi kini wani ngomong lautan, jadi aku ya ora nekat ora piye, jadi mbuh pokoknya judulnya ngono kuwi gitu. Dan Allah mengabulkan, jilbab itu sekarang menjadi lautan. Ora ketang di tengah lautan ki ana uwuh-uwuh, ana mudorot-mudorot. Le gonceng ya iso bolongi geger ya toh. Ya melidit ya toh kene jilbaban kene ora ya toh. Wah, jan padahal sing menarik kuwi sing kudune dijilbabi kuwi, nek sirahe kan rapet yang menarik gitu kan. Ya serapopo itu sifat kebudayaan yang diciptakan Allah memang begitu. Tidak semua harus mutiara, ada batu, ada uwuh, ada macam-macam gitu ya. Anda harus mempelajari secara komprehensif, maka udkhulu fisilmi kafah. Dan kafah itu belum didisertasikan oleh siapapun saja. Kafah itu sebenarnya satu komprehensi. Kalau komprehensi, keutuhan yang komprehensif. Komprehensif berarti ada multidimensi, ada multifenomena ya, yang bisa kita rangkum menjadi sebuah entitas. Sebagaimana alhamdulillah Ma'iyah ini apa saja masukin ke sini akan kita jadikan manfaat, akan jadikan kemaslahatan. Kan sudah terbukti seperti itu sampai ini tadi. Oke. Nah, Cak Yus ini kalau Anda pernah mendengar Pak Harto ngomong, kata sahabat saya tadi, saya dinasehati bahwa ora dadi presiden, ora patean gitu ya. Nah, ketika saya ngomongin Pak Harto itu yang nunggu di luar Cak Yus ini. Jadi semua yang saya lakukan selama reformasi yang tidak diingat orang lagi dan tidak pernah diriset dan tidak pernah orang mempertanyakan, seolah-olah reformasi itu pelakunya adalah yang sekarang berkuasa, kan begitu. Mereka semua dulu itu tiarap dan mereka semua itu pengikut Soeharto. Orang yang sekarang demo-demo seolah-olah anti Orde Baru, mereka adalah orang-orang yang makan dari uang Orde Baru. Jadi dunia ini isinya adalah kepalsuan-kepalsuan. Teman-teman sekalian, nah Anda tidak boleh, manusia akan hancur hidupnya kalau dia meletakkan kepalsuan itu sebagai kebenaran. Untuk itu, Cak Yus biar nambah sedikit sejumlah pengalaman tentang terutama misalnya Pak Harto, reformasi segala macam. Kalau Anda ngomong Trisakti, saya sama Cak Yus selama peristiwa Trisakti saya ada di situ. 3 hari yasinannya saya, tahlilannya. 7 harinya korban Trisakti, saya yang juga yasinan, tapi tidak pernah ada orang mencatat. Aku iki pokoknya nasib iki ning ndi ra ketok. Jadi saya yasinan, tahlilan, teman saya yang namanya Hamid Jabar meninggal dunia. Itu saya ndodok udan-udan ki aku karo tahlilan. Yo aja ngarani aku NU. Ming mergo aku tahlilan sebab sadurunge NU ana kuwi wis ana ta
Tahlilan ya Pak Muzamil tolong diingat itu. Tolong diingetin gitu loh. Tahlilan kuwi lak ming la ilaha illallah cuman kita perpanjang dengan ayat-ayat inti dari Allah kemudian dengan syair-syair yang terbaik kan gitu. Itu ijtihad lah gitu. Nah, aku ndodok tahlilan itu udan-udan setelah dikuburkan. Terus aku diteleponi saka Padang karena Hamid Jabari Padang, Medan, kabeh iki telepon, "Cak, kok enggak datang ke pemakamannya Hamid Jabar?" Ngono kuwi. Soalnya di koran yang keluar itu ndak ada saya. Lah aku iki sing ndodok udan-udan isih. La ilaha illallah ini ditelepon kok ora teko. Piye mosok aku arep misuh tengah-tengah tahlilan gitu. Nah, kan begitu. Itu contoh saja. Nah, saya tidak mengatakan saya akan menagih sejarah, tidak. Tapi zalim orang yang tidak mengakui A adalah A. Dan Anda akan hancur kalau Anda tidak mengenal ibumu, bapakmu, dan riwayat asal-usulmu. Demikian juga semua orang yang sekarang korupsi dan menikmati reformasi, kalau dia khianat terhadap kebenaran apa yang terjadi pada tahun 1998 itu, Anda akan kena. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan waktunya akan segera tiba.